Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaril Hafiz Alifari AR, NIM 224110402159 dari kelas 3 PAID. Di sini di video kali ini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Untuk soal yang pertama yaitu pertimbangan utama dalam mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia yaitu 1. Menyesuaikan karakter peserta didik. Nah, memperhatikan karakter peserta didik ini dalam mengembangkan sumber belajar itu penting karena setiap siswa memiliki gaya belajar, tingkat pemahaman, dan minat yang berbeda. Dengan demikian, kita bisa memahami karakteristik peserta didik, individu siswa. Guru dapat menciptakan sumber belajar yang lebih relevan, efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, pentingnya memahami karakteristik ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa, memudahkan proses pembelajaran, dan memahami proses pemahamannya itu jadi mudah, dan membantu menciptakan lingkungan yang inklusif, yang dimana siswa merasa diakui dan dirangkul atau didukung. Yang kedua, keterlibatan siswa. Memperhatikan keterlibatan siswa dalam mengembangkan sumber belajar itu sangat penting juga karena meningkatkan efektivitas pembelajaran. Keterlibatan siswa dapat memotivasi mereka, meningkatkan pemahaman konsep, dan membuat pembelajaran yang lebih menarik. Guru yang memperhatikan keterlibatan siswa dapat menghasilkan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, meningkatkan daya serap informasi, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang responsif antara guru dengan siswa. Kemudian yang ketiga, keberagaman konten. Memperhatikan keberagaman konten dalam mengembangkan sumber belajar ini penting karena siswa juga memiliki latar belakang yang berbeda, keberagaman pengalaman yang berbeda, dan cara pemahaman yang berbeda pula. Dengan memasukkan konten yang beragam, guru dapat menciptakan konten belajar yang lebih inklusif dan relevan untuk berbagai macam peserta didik. Dan juga tidak hanya konten-konten itu saja yang dimasuki, kontennya itu beragam, serta dapat meningkatkan minat serta memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya dan bermakna. Yang keempat, kualitas dan aksesibilitas. Memperhatikan kualitas dan aksesibilitas materi dalam pembelajaran dalam mengembangkan sumber belajar sangat penting karena kualitas materi yang berkualitas mampu memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu akurat, relevan, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kualitas materi juga berpengaruh pada pemahaman siswa, membantu mereka untuk membangun pengetahuan yang kokoh. Selanjutnya, aksesibilitas materi menjamin bahwa semua siswa, termasuk mereka dengan berkebutuhan khusus atau berbagai latar belakang, dapat mengakses dan memahami materi dengan mudah. Ini menciptakan lingkungan inklusif dan mendukung keberagaman siswa. Secara keseluruhan perhatian terhadap kualitas dan aksesibilitas memastikan bahwa sumber belajar dapat mencapai tujuan pembelajaran tanpa meninggalkan siswa manapun di belakang, serta memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna untuk semua peserta didik. Nah, jawaban dari nomor 1 ini saya dapatkan dari AI ChatGPT. Kemudian yang nomor 2, sumber belajar yang akan saya gunakan dalam sumber belajar berbasis multimedia yang akan saya gunakan dalam mata pelajaran fikih, akidah akhlak, dan SKI. Untuk fikih, temanya itu mengenal tata cara sholat. Nah, capaian pembelajarannya itu agar peserta didik mengetahui tata cara sholat dengan baik dan benar. Sumber belajar multimedia yang akan saya gunakan yaitu media pembelajaran berbasis video, audio, visual dengan menggunakan aplikasi YouTube. Yang pertama, saya akan menayangkan video YouTube, dan di dalam videonya itu mengenai kaifiah atau tata cara sholat. Kemudian peserta didik menyimak atau menontonnya secara bersama-sama. Kemudian yang B, dengan menggunakan aplikasi
baik itu PowerPoint ataupun Canva. Nah, di sini saya membuat ringkasan dengan menggunakan PowerPoint untuk memudahkan siswa dalam mempelajari poin-poin apa saja, poin-poin penting apa yang terkait dalam tata cara sholat. Nah, untuk mata pelajaran SKI, tema pembelajarannya yaitu mengenal sejarah dinasti Abbasiyah. Untuk capaian pembelajarannya agar peserta didik mengetahui sejarah baik dari sejarah dinasti Abbasiyah. Agar peserta didik mampu mengetahui sejarah dinasti Abbasiyah. Sumber belajar yang akan saya gunakan yaitu media pembelajaran audiovisual, yaitu dengan menggunakan aplikasi YouTube seperti yang tadi di fikih. Saya akan menayangkan video animasi terkait dengan sejarah dinasti Abbasiyah. Kemudian yang ketiga untuk mata pelajaran akidah akhlak. Untuk temanya meneladani sikap Rasulullah, yaitu sikap jujur. Capaian pembelajarannya kita peserta didik mengidentifikasi sifat terpuji Rasulullah dan meneladani sikap jujur pada Rasulullah. Sumber belajar multimedia yang akan saya gunakan, media pembelajarannya itu menggunakan aplikasi PPT dan Quizizz. PPT itu untuk merangkai atau untuk meringkas poin-poin penting yang ada dalam materi tersebut, dan untuk Quizizz-nya itu sebagai evaluasi pembelajaran. Untuk soal yang nomor 3 yang terakhir yaitu pengertian dari AI dan karakteristiknya dan bagaimana pendapat saya mengenai penggunaan AI dalam sumber belajar dan pembelajaran. Yang untuk pengertiannya yaitu AI adalah kecerdasan buatan. Nah, kepanjangan dari AI yaitu Artificial Intelligence. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI ini memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Jadi AI ini sangatlah berguna untuk pembelajaran dan proses belajar gitu. Untuk karakteristiknya, AI melibatkan kemampuan untuk belajar dari data, pemrosesan data, dan pemrosesan bahasa alami, adaptasi terhadap tugas tertentu, pengenalan pola, interaksi dengan lingkungan, dan kemampuan untuk membuat keputusan atau prediksi berdasarkan informasi yang diterima. Jadi untuk AI sendiri itu bisa beradaptasi dengan lingkungan dan membuat keputusan. Tetapi data yang diperoleh ini data yang berdasarkan informasi yang diterima. Jadi datanya ini kemungkinan besar valid untuk karakteristik AI. Kemudian AI ini dapat digunakan sebagai sumber belajar dan pembelajaran karena kemampuannya itu untuk pemrosesan data besar. Nah, untuk data-data yang sangat besar ini AI bisa memprosesnya dengan cepat, kemudian bisa memungkinkan identifikasi pola atau tren yang sulit diakses secara manual. Kemudian yang kedua, personalisasi pembelajaran. Sistem AI ini menyajikan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Nah, jadi di AI ini kalau kita ingin mencari kebutuhan individu, kalau kita ingin mencari suatu materi ataupun suatu jawaban, pasti ada jawabannya begitu. Karena ini untuk memaksimalkan efektivitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga, otomatisasi evaluasi. Nah, dengan algoritma yang cerdas ini, AI dapat memberikan umpan balik dan evaluasi secara otomatis, membantu dalam pemantauan kemajuan siswa dan meningkatkan rekomendasi peningkatan. Pemanfaatan AI dalam pendidikan memberikan potensi untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan efektivitas pembelajaran di berbagai tingkatan. Penggunaan AI ini juga dapat lebih memudahkan peserta didik dan guru dalam memperoleh materi dan pengerjaan tugas.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jabarkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa maisturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.